kita terlebih dahulu berdoa. Julius, silakan pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih Julius. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang cerita. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Ya, sudah ada yang membaca buku? Sudah. Sudah? Oke. Kalau begitu, Ibu mau bertanya. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Ya, silakan. Cerita fantasi adalah cerita khayalan atau imajinasi. Ya, cerita fantasi adalah cerita yang berisi khayalan atau imajinasi. Jadi cerita fantasi itu didominasi oleh imajinasi dengan khayalan. Hari ini kita akan belajar tentang struktur cerita fantasi atau cerita imajinasi. Ada yang tahu struktur dalam cerita fantasi? Belum? Sudah? Segmentasi, komplikasi, resolusi. Ya, struktur tersebut terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, dan jadi tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian mampu mengenal struktur teks narasi bagian orientasi, kemudian bagian komplikasi dan resolusi. Jadi hari ini kita akan belajar 3 bagian tersebut: orientasi, komplikasi, dan resolusi. Oke, mari kita membaca cerita fantasi berikut. Sudah ada yang pernah membaca cerita fantasi keledai dan petani? Sudah. Ya, sudah. Oke, mari kita membaca. Silakan dibaca ya. Apakah kalian sudah membaca cerita tentang keledai dan petani? Sudah. Jadi setelah kalian membaca cerita tersebut, sekarang Ibu mau bertanya, ya. Bertanya tentang struktur-struktur yang terdapat dalam cerita fantasi. Ya. Di dalam cerita fantasi tadi kita sudah bilang ada 3 bagian. Yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua? Komplikasi. Dan yang terakhir? Resolusi. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita petani dan keledai? Ya, silakan Chester. Tokohnya siapa saja? Petani dan keledai. Ya, petani dan keledai. Lagi. Ya. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Ya. Bagaimana coba ceritakan awal mula terjadinya masalah? Pada saat keledai menggerutu, kenapa tidak memiliki gerobak? Ya, pada saat keledai menggerutu, kenapa petani tidak membeli gerobak? Kenapa harus saya yang dipakai untuk membawa sayur? Kenapa tidak beli gerobak? Ya toh? Sekarang apa saja struktur yang ada dalam cerita fantasi? Orientasi, Apalagi? komplikasi, Apalagi? Resolusi. Di dalam cerita itu ada pengenalan, ada masalah, dan ada penutup atau akhir. Ya, ada yang belum paham? Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, di resolusi itu adalah bagian dari akhir cerita. Jadi pada bagian resolusi itu berisi penyelesaian. Ini penyelesaian masalah. Sudah paham? Sudah. Betul, sudah paham? Betul. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Kalau begitu, kita akan mengerjakan tugas. Sudah siap untuk mengerjakan tugas? Sudah. Oke, sekarang membentuk diri di dalam kelompok. Ya, sekarang kita sudah duduk di dalam kelompok. Ya, sekarang Ibu minta perwakilan setiap kelompok maju. Maju di depan untuk mengambil ini. Jadi kita punya 3 amplop karena kita terdiri dari 3 kelompok. Di dalam amplop ini ya berisi cerita fantasi. Tetapi
kembali berurutan menjadi sebuah cerita yang utuh. Ya. Nah, sementara kalian menyusun cerita menjadi cerita yang utuh, kalian juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan struktur teks, narasi atau cerita fantasi untuk dilemparkan kepada kelompok yang akan mempresentasikan. Bisa? Bisa. Ya, sekarang silakan maju perwakilan per kelompok untuk mengambil cerita. Silakan. Ya, silakan. Ya, ada satu paragraf yang didempel dengan ceritanya. Nah, itu yang paragraf pertama. Kemudian kalian ikuti dengan paragraf-paragraf berikutnya. Dibaca ya, supaya runtut. Silakan. Ini ceritanya tentang apa? Ikan mas. Ya, ikan mas. Ya, ini yang paragraf pertama ya, karena ibu sudah dempel dengan judulnya. Silakan kalian ikuti dengan paragraf-paragraf. Dibaca ya. Kita tentang legenda Sang Dewi Wulan. Ya, ini ikuti dengan cerita. Harus dibaca dulu per paragraf, jangan susun dulu tapi dibaca. Ini cerita tentang Cinderella. Ini dibaca dulu, baca dulu yang pertama. Silakan. Ya. Betul ini. Pada malam selanjutnya, namun setelah Ya, sudah ini ceritanya tentang legenda Sang Dewi Wulan. Ya, sudah disusun secara berurutan. Sudah. Sudah berurutan betul? Sudah. Ceritanya tentang ikan emas. Ya, tentang yang presentasi ya. Oke, karena semuanya sudah menyelesaikan pekerjaannya, menyusun cerita tersebut menjadi cerita yang sistematis. Sekarang perwakilan setiap kelompok mengambil undian supaya kita mulai mempresentasikan. Silakan. Jadi sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, oke. Sekarang silakan kelompok B untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka, dan kedua kelompok siap-siap untuk bertanya. Silakan. Tentang latar tempat. Ya, kelompok sebelah bertanya tentang latar tempat. Latar tempatnya di Sebuah desa. ya, sebuah desa. Cerita kaliannya silakan. Oh iya, kelompok sebelah. Siapa-siapa nama tokoh dalam cerita tersebut? Ya, siapa-siapa nama tokoh yang ada dalam cerita ikan mas? Siapa saja? Arin. Siapa lagi? Lia. Siapa lagi? Ibu. Jadi di dalam cerita ikan mas itu ada Arin, Lia, dan Ibu. Ya, siapa? Ya, silakan. Saya ingin bertanya bagaimana Ya, watak-watak dalam tokoh tersebut. Wataknya Lia dengan Arin bagaimana? Akan mendengarkan kesimpulan dari kelompok tersebut. Silakan. Saya akan menyimpulkan cerita ikan mas. Berikan tepuk tangan untuk teman kita yang ya, sejauh ini apa ada yang belum paham tentang struktur cerita fantasi? Jadi ibu berharap kalian itu harus selalu rajin membaca ya, rajin belajar. Buku itu tidak hanya disimpan kalau ada catatan dan kebahasaan dalam cerita fantasi. Jadi ibu harap kalian itu kalau ambil buku harus membaca. Jangan hanya taruh buku saja di atas meja tetapi kalian tidak membaca. Bisa? Bisa? Harus tetap belajar ya. Bisa ini? Bisa. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu minta siapa tadi yang bertanya? Ya, silakan. Kita dalam Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Oke, terima kasih. Ya, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.
Selamat siang.